Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatica Amalia Marsyanda dengan NIM 43014222012 dari Rombel PK 6B. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajak teman-teman menyelami cerita menarik di balik dari hidangan tradisional khas Indonesia, yaitu adalah pakasam ikan wader. Nah, di balik kelezatannya ini yang telah melegenda, ternyata pakasam itu menyimpan proses ilmiah yang kaya akan nilai etnosnya loh teman-teman, dan ini penting untuk dipelajari secara bersama. Nah, sejak lama masyarakat ini memanfaatkan proses dari fermentasi sebagai metode pengawetan alami. Nah, dalam pakasam ini, proses ini bekerja berkat kehadiran dari bakteri asam laktat yang mengubah karbohidrat atau contohnya itu nasi menjadi asam laktat. Nah, asam ini membuat lingkungan menjadi lebih asam hingga pH-nya itu turun, sehingga mikroorganisme pembusuk itu sulit untuk berkembang. Nah, hasilnya pakasam ini menjadi lebih awet secara alami dan punya rasa asam yang khas. Nah, tak hanya itu, fermentasi juga secara bertahap memecah protein dan lemak, sehingga meningkatkan kelezatan serta membuat pakasam ini menjadi lebih mudah untuk dicerna. Namun uniknya, fermentasi ini hanya bisa terjadi jika dilakukan dengan standar kebersihan yang baik. Nah, tanpa pengolahan atau pengolahannya higienis, proses ini bisa menjadi bumerang. Mikroorganisme patogen seperti Clostridium botulinum atau Staphylococcus aureum itu bisa mencemari bahan pangan dan menghasilkan racun yang berbahaya. Contohnya ada seperti histamin, kemudian kadaverin, dan putresin. Nah, senyawa-senyawa tadi bisa menyebabkan gangguan pencernaan teman-teman hingga kerusakan organ tubuh. Nah, oleh karena itu, menjaga sanitasi dalam setiap fermentasi itu bukanlah sebuah pilihan, namun adalah keharusan. Nah, berbicara soal bahan, salah satu elemen penting dalam fermentasi pakasam itu adalah jenis garamnya. Nah, jenis garam yang digunakan, banyak orang mengira bahwa garam dapur yang murni merupakan pilihan yang terbaik. Padahal, dalam praktiknya itu penggunaan garam dapur secara berlebihan justru bisa memunculkan rasa pahit. Nah, dan mempersempit ruang hidup bagi mikroorganisme yang baik. Nah, sebaliknya garam krosok, teman-teman tahu garam krosok itu yang kaya akan mineral alami seperti magnesium dan juga kalsium, ternyata itu lebih mendukung proses dari fermentasi dan menjaga kelezatan pada rasa tradisional makanan ini. Nah, meskipun harus tetap diawasi dari potensi kontaminasi logam berat, garam ini justru lebih sesuai dengan proses fermentasinya pada prinsipnya ya teman-teman. Nah, tak hanya garam, sumber karbohidrat juga memainkan peranan penting. Berdasarkan dari studi Prianto pada tahun 2018, nasi putih segar terbukti menjadi substrat terbaik untuk mendukung pertumbuhan bakteri dari asam laktat. Nah, dibandingkan dengan nasi aking atau nasi karak, nasi segar menghasilkan jumlah bakteri asam laktat yang lebih tinggi secara signifikan. Ini membuktikan bahwa pilihan bahan yang benar dan tepat itu menentukan keberhasilan dari fermentasi dari sisi kualitas maupun juga keamanan produk. Nah, dari semua temuan ini, saya mengusulkan solusi konkret yang bisa diadopsi oleh para pelaku UMKM. Nah, gunakan nasi putih segar sebagai sumber energi untuk fermentasi. Nah, kemudian pilih garam krosok yang sudah melalui penyatiran dan menambahkan starter alami seperti air cucian beras pada hari kedua untuk penerapan. Nah, untuk penerapannya di lapangan, edukasi ini menjadi kunci, di mana pelatihan higienitas sederhana, kemudian juga pemanfaatan limbah dari karbohidrat hingga pengujian pH dan rasa dengan metode sederhana yang bisa memberdayakan UMKM agar bisa menjaga kualitas produk mereka secara mandiri. Kemudian labellisasi produk yang informatif dan promosi yang berbasis narasi tradisional maupun yang dapat meningkatkan
daya tarik pasar. Nah, melalui upaya ilmiah yang membumi seperti ini, kita dapat menjaga kelestarian dari kuliner lokal, tetapi juga memastikan bahwa panganan tradisional itu seperti Pakasam tetap aman, sehat, dan juga bernilai tinggi. Nah, karena sejatinya Pakasam itu bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang warisan budaya dan ilmu pengetahuan alam yang hidup bersama masyarakat. Terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.